Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina Muhammadanil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'ulillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh Mu'alib rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a'una fid daraini amin summa qal Allahumma ja'al hidayatan lis-sawabi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Puja syukur kita kehadirat Allah sebagai Tuhan Jat wajibal wujud, Tuhan yang wajib adanya. Oleh karenanya marilah kita mensyukurinya atas segala nikmat karunia. La in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang aku berikan, insyaallah akan kutambahi. Salawat yang akmal kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun tatanan kehidupan umat manusia dari alam kejahiliahan menuju kepada alam keislaman. Bapak kenajiran masjid yang sama kita hormati, para bapak, ibu jamaah ba'da maghrib, semoga kita yang hadir dirahmati, dimuliakan Allah. Kajian kita malam ini meneruskan dari kaji yang lalu, bahwa ketika ditanya kita ini beragamakan Islam, pemahaman keagamaan kita namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yaitu satu paham yang meyakini sebagaimana keyakinan yang dibawa oleh Nabi, iktikad yang dibawa oleh Nabi dan diamalkan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Itu namanya paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pokok ajarannya ada 3 kemarin. Pertama bicara tentang Islam, itulah syariat. Kedua bicara tentang ihsan, itulah tarekat. Dan yang ketiga bicara tentang iman, itulah hakikat. Jadi ajaran dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itulah Islam, ihsan, iman. Kalau digambarkan istilah Islam itu syariatnya, ihsan itu tarekatnya, dan iman itu adalah hakikatnya. Nah, karena inti ajaran Ahlus Sunnah ini bicara menyangkut tentang makna iman, maka pada kesempatan ini kita akan paparkan tentang mengimani akan Allah. Dalam kajian tauhid ada istilah ungkapan awaludin ma'rifatullah. Awal agama itu kamu harus mengenal Allah. Walaupun orientasi kita diciptakan Allah, tujuannya itu disuruh ibadah. Surat Ad-Dzariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia di dunia ini kecuali untuk beribadah.
Jadi tujuan dan tugas kita diciptakan Allah nggak ada lain adalah untuk ibadah. Maka dalam aspek tafakur mengenal diri timbulkan pertanyaan limaja khuliqtu, untuk apa sebenarnya aku ini diciptakan? Karena kan banyak orang bertanya, kalau saya diciptakan ini hanya untuk cari uang, maka pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, yang dicari uang melulu. Karena dia cuma tahu tujuan dia diciptakan cuma cari uang. Ada pula yang tujuan hidup diciptakan, dia tahunya cuma cari jabatan, ya cari jabatan terus gitu ya. Nah makanya makna dari istilah ibadah itu membutuhkan sarana dan prasarana. Pekerjaan sholat yang membutuhkan pembiayaan, misalnya beli mukena. Pekerjaan puasa yang membutuhkan biaya, misalnya untuk berbuka. Pekerjaan zakat ya butuh biaya untuk yang kita keluarkan. Pekerjaan ibadah haji kita butuh dana untuk naik pesawat. Kenapa naik pesawat? Karena naik sepeda nggak nyampe-nyampe, kan itu ya. Nah, jadi karena untuk melaksanakan ibadah ini dituntut dengan sarana prasarana, berarti butuh uang. Nah kalau begitu kita mencari uang ini untuk ibadah. Jangan mencari uang lupa ibadah. Nah itulah dia maksudnya. Jadi kalau begitu tujuan kita beribadah, tujuan hidup ini apapun yang kita buat semata-mata untuk beribadah. Cuma kalau sebatas untuk beribadah tidak cukuplah dia adanya. Karena di dalam ilmu tauhid, kalau kita mau ibadah harus tahu dulu sama siapa kita beribadah. Makanya ada sebutan awaludin ma'rifatullah. Awal agama itu haruslah mengenal Allah. Karena setelah kita mengenal, baru bisa kita beribadah kepada siapa sebenarnya kita beribadah. Jadi kuncinya apa? Ma'rifat. Ma'rifat itu artinya mengenal. Maka saya tanya, ibu sudah mengenal Allah belum? Ya bu? Bu, masih ragu-ragu. Ngeri nih. Kalau ibu bilang belum, ya nggak apa-apa. Kalau ibu bilang sudah, ya juga nggak apa-apa gitu. Cuman di dalam ilmu tauhid, untuk mengenal Allah itu ada 4. Ya, ada 4. Pertama disebut dengan mengenal namanya. Itulah dalam istilah tauhid disebut dengan tauhidul asma. Mengenal Allah, kenal namanya. Dan kalau nanti ibu ditanya atau bapak ditanya siapa Tuhan kita, pasti bapak ibu tahu. Siapa Tuhan kita ini, bu? Siapa, bu? Allah. Itu namanya apa? Ma'rifat, tauhidul asma. Mengenal Allah hanya mengenal namanya. Lalu yang kedua, nggak cukup kenal nama, dia harus naik sifatnya. Maka yang kedua disebut dengan nilainya af'alullah, perbuatan Allah. Dalam istilah ilmu tauhid disebut dengan tauhidul af'al, perbuatan
Allah. Nah, kalau ditanya lah, ibu tadi sudah tahu siapa nama Tuhan kita, Allah, berarti sudah kenal namanya. Allah yang mana? Lalu ibu jawab, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Berarti itulah Allah, perbuatannya menciptakan langit dan bumi. Sudah naik ini kenalnya, sudah ke tauhidul af'al. Kan itu bu? Ya bu? Paham kan bu? Nah, baru nggak cukup juga di tauhidul af'al, maka harus dinaikkan lagi. Karena kalau namanya Allah, perbuatannya menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Setelah itu kalau mau dekat lagi, kenalilah sifatnya. Itu disebut dengan tauhidus sifat, sifat Allah Ta'ala. Yang kalau kita rinci, sifat Allah Ta'ala itu ada banyak, tapi ulama dalam paham iktikad ahlus sunnah wal jamaah, ulama besar kita yang bernama Abul Hasan al As'ari dan Abu Mansur al Maturidi, untuk memudahkan orang awam mengenal sifat Allah, maka dirangkumlah sifat Allah yang banyak itu menjadi 20 sifat. Itulah yang kalau di kampung-kampung dikenal dengan istilah ngaji sifat 20. Walaupun ada yang ngomong jangan ngaji sifat 20, nanti bisa gila, kan ada itu kan. Padahal terbukti berapa banyak orang gila di jalanan. Gilanya itu bukan karena ngaji sifat 20, karena mungkin kemarin nyalek nggak jadi. Nah ini ya kan bu. Jadi bukan karena kaji sifat 20. Justru ketika paham kita akan sifat 20, malah semakin dekat lagi kita dengan Allah. Nah, nggak cukup lagi mengenal sifatnya, terakhirlah yang keempat, harus mengenal zatnya. Itulah yang disebut dengan tauhidul zat, yaitu memahamkan akan zat Allah. Tapi ingat catatannya, zat Allah itu laisa kamislihi syai'un. Dia itu berbeda dengan yang baru. Nah, keempat ini harus kita pahami. Karena kalau nanti kita hanya kenal Allah di tauhid asma saja, cuma mengenal namanya, hati-hati, bisa keliru. Karena banyak orang yang kenal nama tak kenal sifat, keliru. Contoh, daun sirih dengan daun merica itu mirip. Pernah nengok enggak bu? Berapa banyak orang disuruh nyari daun sirih, yang diambil daun merica. Kenapa dia bisa keliru? Karena dia cuma tahu nama, tak tahu sifat-sifat daun. Padahal kalau kita tahu sifat daun, bahwa dia itu sirih dengan merica itu mirip, tapi sifatnya berbeda. Kalau daun merica, apa yang terjadi? Dia itu kasar kalau daun merica. Kalau daun sirih, bukan hanya halus, tapi dia berbuah semangka. Karena kalau kau begini aku begitu, sama saja. Inilah yang diungkap oleh Glory Pesolima, ya bu. Jadi makna sifat ini harus penting kita pahami ngaji sifat. Karena gini,
Di dalam kitab Sirur Asror yang dikarang oleh Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, setiap kita ini yang nanti menjadi calon-calon jenazah. Kita ini calon jenazah ini, Bu. Kalau calon bupati belum tentu jadi, calon yang namanya gubernur belum tentu jadi, calon mati Ibu sendiri yang ngomong. Karena hidup ini cuma nunggu giliran ini, Bu. Rasul meninggal berapa? 63 tahun. Kita yang umatnya nggak jauh dari umur Rasul. Cara ngitungnya gitu aja, Bu. Kalau ibu misalnya berapa? 50 tahun, 13 tahun lagi, masih panjang lah. Saya 60, Pak, 3 tahun lagi. Saya 61, 2 tahun lagi. Yang serem kan 62 tahun 11 bulan. Nah kan itu ya. Berarti kan sebulan lagi. Nah kalau begitu nggak ada lagi yang mau kita kejar di dunia ini kecuali mempersiapkan akan kehidupan akhirat. Makanya nanti, Bu, begitu jenazah meninggal dunia, masuklah ia ditanam dalam kubur, lalu ditinggal melangkah oleh yang mengubur itu, datanglah 2 malaikat namanya Munkar Nakir. Ini harus kenal dulu kita sama malaikat ini. Nah, makanya setiap selesai sholat, malaikat itu saya Fatihah yang 10 itu. Wa ila hadratin khususon Sayyidina malaikatu Jibril wa Israfil wa Mikail wa Ijroil wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan syai'ulillahi walahumul Fatihah. Tak baca Fatihah terus habis sholat. Minimal nanti waktu sekaratil maut malaikat Ijroil mau nyabut, ini yang sering baca Fatihah awal. Dia pun nyabutnya pelan-pelan. Gitu ya. Munkar Nakir pun mau nanya, ini yang baca Fatihah gue nih agak aman ini. Jadi hidup ini kita baca Fatihah nggak apa-apa, boleh. Yang ditanya pertama itu apa? Ma Rabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau yang kedua, man nabiyuka, siapa nabimu? Yang ketiga, ma kiblatuka, arah mana kiblatmu? Yang keempat, ma imamuka, apa imammu? Yang kelima, man ikhwanuka, siapa saudaramu? Ini pertanyaan mayit di dalam kubur. Sengaja malam ini saya bongkar. Ya, Bu, saya kasih tahu Bapak Ibu ini. Cuman jangan bilang-bilang ya. Nanti ditangkap saya karena sudah membocorkan soal di dalam kubur. Kalau ditanya kenapa pertama yang ditanya itu ma Rabbuka, dan siapa yang ditanya sebenarnya? Maka dalam ilmu mengenal diri kita pahami diri manusia ini terdiri dari 3 unsur. Pertama jasmani, kedua ruhani, ketiga nafsani. Jasmani inilah jasad kita, yang memang jasad kita ini terbuat dari tanah. Al-Mu'minun ayat 12, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kami ciptakan jasad manusia itu dari tanah. Makanya karena jasad dari tanah, begitu dia meninggal, pulangnya kemana, Bu? Nggak mungkin ke kulkas.
Karena dia dari tanah, pulangnya pun ke tanah. Jadi jelas. Nanti kalau nggak percaya ibu gosok-gosok. Nah, nanti keluar tuh tanahnya itu. Nah, bahasa Spanyolnya disebut dengan daki. Nah, itu dia, Bu. Itu sumber tanah. Walaupun tanah kita ini unsur awal jasmani diciptakan dari unsur tanah. Tanah ini nggak hidup kalau tidak dimasuki yang namanya ruh. Ruh ini dari mana? Tiupan Allah. Al-Hijr 29, fa ija sawaituhu wa nabbahtu fihi min ruhi. Setelah sempurna kejadian jasad 4 bulan 10 hari, dari mulai diciptakan pertama nutfah 40 hari, kemudian alaqah 40 hari, setelah itu namanya mudghah 40 hari. 40 kali 3 berapa, Bu? Bu? 120 hari sudah berbentuk. 4 bulan 10 hari. Awalnya apa? Nutfah, percampuran sperma dan ovum telur. Nih nyatu. Diproses 40 hari jadi alaqah. Apa itu alaqah? Darah yang menempel pada dinding rahim. Itu namanya alaqah. Maka kalau kita punya kawan yang suka menempel, namanya alaqah. Kalau di warung minta dibayari, itu alaqah namanya. Karena dia menempel gitu ya. 40 hari mudghah, segumpal daging. Begitu sudah 120 hari, baru Allah tiupkan. Fa ija sawaituhu wa nabbahtu fihi min ruhi. Tiupan, bukan ciptaan. Fuh, tiup. Maka karena ini proyeknya adalah tiupan ruh itu, kalau begitu ruh itu pendapat orang ahli makrifat, ya dia sendiri. Paham itu ya, Pak? Paham ya, Pak? Nah, nanti makanya ketika ibu mau mencari Allah, tidak usah jauh-jauh. Di Al-Quran surat Al-Baqarah, fa ija sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambamu bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, katakan kalau aku itu dekat. Dekatnya seperti apa? Wa nahnu aqrabu min hablil warid. Aku lebih dekat, kata Allah, dari urat lehermu. Oh, itu nanti. Ini menjadi sesuatu rahasia yang nanti kita untuk bermakrifat. Jadi nyari Allah itu nggak usah jauh-jauh. Makanya kata Bimbo, engkau jauh, aku jauh, engkau pun jauh. Aku dekat, engkau pun dekat. Dekat jauhnya Allah bukan diukur dengan letak geografis, jarak, tapi jarak jauh. Dekatnya itu ditentukan dengan namanya rasa. Paham, Bu? Paham. Contoh, ini suaminya, ini istrinya. Kalau dihitung dia duduk cuma 2 jengkal. Secara geografis dia dekat. Betul apa betul? Dekat. Tapi suaminya megang HP, istrinya pun megang HP. Suaminya entah me-WhatsApp siapa, istrinya entah SMS sama siapa. Secara geografis dekat, tapi secara rasa jauh. Paham tuh maksudnya? Makanya nanti cerita dekat kita dengan Allah bukan ditentukan letak jarak, bukan, tapi letak
kita dekat dengan Allah atau jauhnya ditentukan dengan rasa. Contoh lagi, ibu punya anak tamat sekolah, anak pun merantau ke Jakarta. Jarak Bandar Setia dengan Jakarta kira-kira dekat apa jauh? Jauh. Tapi karena itu anak yang melahirkan ibu, ya bu, anak itu yang melahirkan siapa? Ya ibu. Walaupun dia di Jakarta, adakah ibu merasa jauh dengan anak itu? Secara psikis, kejiwaan, pasti anak itu tetap terasa dekat, tidak begitu jauh. Kalau begitu jauh dekatnya bukan ditentukan dengan jarak, tapi jauh dekatnya itu ditentukan dengan rasa. Makanya ngaji kita ini nggak bisa disyariat saja, harus nyemplung ke tarekat, harus nyemplung ke hakikat, supaya kita merasa akan adanya Allah itu dekat. Karena gini bu, syariat itu letaknya di bibir, di lidah, itu syariat. Kalau dia tarekat itu letaknya di hati. Kalau dia hakikat letaknya di ruh. Kalau dia di sir, itulah la sautun wala harfun, di dalam dia. Nah, maka sebenarnya ketika kita beramal, ketika kita melakukan zikir, baca Quran, jangan tembakkan keluar, tapi tembakkan ke kolbu kita. Karena kolbu kita ini ada lapisannya Pak. Ada 4 lapisan. Ini sengaja saya bilang 4 terus, karena nggak berkaitan dengan nomor pilkada, ya. Itu. Yang pertama namanya sodrun. Lapisan paling luar namanya dada. Yang bisa masuk ke wilayah itu siapa? Setan. Baca surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudur rinnas. Dia tukang bisik-bisikin. Nah sekarang ini kita selalu dapat bisikan itu karena letak posisi hati kita masih tingkatan sudur, masih di dada. Kalau istilahnya rumah itu Pak, letak sudur itu halamannya. Itu namanya sudur. Kalau di halaman rumah kita itu kan tak siapa-siapa bisa masuk itu Pak. Apalagi nggak dipagar, 08 pun gampang masuknya. Kan itu ya, namanya di halaman. Dan kalaupun ada orang di halaman kita nggak bisa langsung menuduh, kan gitu. Kita anggap masih bagian luar. Makanya harus ditempuh ini, sudurnya harus ditembus lagi ke dalam. Itulah namanya qulub, hati namanya. Qalbun. Nah, kalau sudah kolbun, kalau rumah dia sudah masuk ke ruang tamu. Nah, kalau sudah masuk ke ruang tamu, mana ada lagi bisa ganggu yang di luar. Disitulah kalau kita sholat bisa khusyuk, karena sudah menyentuh aspek kolbu. Kalau kita sholat belum bisa khusyuk, karena masih sudur. Makanya kadang-kadang ada yang sholat malah bikin proyek, kan itu kan. Ada yang sholat nginget sana nginget sini. Apalagi ibu-ibu begitu sholat nanti undangan pakai baju apa, nemunya di sholat. Nah, karena dia bikin program. Dan kenapa kita bisa terkecoh? Karena masih lapisannya sudur, nah, belum menyentuh kepada kolbu. Nah, kalau sudah menyentuh ke kolbu, udah nggak bisa lagi dirayu-rayu sama pasukan iblis, pasukan setan. Kalau di dalam tubuh manusia namanya korin. Korin itu jin setan yang dititipkan Allah dalam diri manusia.
Maka diri manusia ini ada setannya. Malaikatnya pun punya, namanya malaikat murraqabin. Jadi di sebelah kanan ada malaikat 2, di sebelah kiri ada setan 2, jumlahnya 4. Inilah dalam ilmu Jawa disebut dengan sedulur papat limo pancer. Makanya mau dipakai yang mana aja bisa ini gitu. Ya. Nah, jadi Bu, lapisan kolbu nanti kita tembus lagi, masuk namanya fuad. Kalau fuad itu kalau rumah dia macam di ruang TV, namanya ruang tamu. Ruang keluarga. Kalau ruang keluarga tamu nggak bisa masuk di situ. Nah, begitu ditembus lagi, masuklah pada posisi yang terakhir, ya, yang disebut dengan istilah loop. Loop itu kalau dalam bahasa rumah itu sudah masuk kamar. Nah, jadi 4 lapisan hati manusia ini harus ditembus. Nebusnya pakai apa? Zikrullah, banyak berzikir kepada Allah. Makanya lebih banyak zikirnya itu tidak lagi lisan, tapi disebut dengan zikir khafi, zikir kolbu. Caranya itu ya diam. Kalau bisa lidah ditekuk ke atas, mata pun merem, tengok ke hati. Di situ hanya tertulis Allah, Allah, Allah. Terus tembuskan sampai ke dalam. Kalau bagi kita yang nggak punya guru mursyid, ya amalkan aja nggak apa-apa. Tapi kalau yang punya guru mursyid, memang sudah ada rapalannya yang harus dijalankan. Itulah sebuah tatanan thariqah, zikirnya itu sudah ada. Ada zikir jahar, ada zikir namanya kolbu, zikir khafi, ada zikir ruh. Nah, itu kalau yang berguru. Kalau yang tak berguru, bisa saja ditembus dengan kesendirian, dengan banyak zikir, ya, namanya tirakat. Kalau bahasa kita dalam agama disebut dengan tarekat, ya Bu. Dah. Tadi mengenal Allah, yang ketiga kenalilah sifatnya. Nanti akan saya bongkar juga ini satu persatu tentang sifat Allah Ta'ala, ya. Mana yang wajib, mana yang mustahil, mana yang harus, itu harus dipaparkan. Baru yang ketiga, untuk mengenal Allah ini kenalilah zatnya. Cuma mengenal zat tadi tidaklah dengan mata ini, tapi dengan menggunakan mata basiroh, itulah mata batin. Kuncinya apa? Bersihin kolbu. Karena yang menghambat kita dengan Allah dalam hal musyahadah, menyaksikan akan keberadaan Allah itu karena kolbu kita yang masih kotor, dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati. Hati ini masih mau iri, hati ini masih mau dengki, hati ini masih mau serakah, hati ini masih mau sombong, masih mau ria. Ria tahu apa ria? Bukan taman ria, udah ditutup. Ria itu pamer. Begitu wirid kok tangannya gini-gini, rupanya pamer gelang. Kan ada itu kan, supaya nampak karena baru beli gelang. Itu namanya ria. Ada lagi penyakit yang nggak harus di hadapan orang banyak, tapi kita bisa di situ bangga diri. Namanya ujub. Ujub itu nggak pamer sama orang, tapi pamer sama dirinya sendiri. Misalnya ibu jam 3 bangun sholat tahajud, terus ibu batin, kayaknya yang bisa bangun cuma aku di kampung ini, yang lain tidur semuanya. Kayaknya akulah yang pantas masuk surga, yang lainnya neraka semua. Ini muji-muji dirinya sendiri, itu ujub namanya, penyakit hati.
Sehingga terhalanglah untuk kita musyahadah kepada Allah, untuk menyaksikan Allah. Makanya Imam Al-Ghazali menyatakan hati manusia itu diibaratkan cermin. Tengok cermin, Bu. Tengok kaca pintu ini. Kaca pintu ini dengan kaca jendela kan beda ya. Di jendela itu kacanya sudah ada cat-catnya. Ibu nengok ke sana pun agak kurang nampak. Karena apa? Karena ada penghalangnya, cat-catnya itu. Tapi begitu ibu tengok kaca pintu, tembus dia keluar. Pandangan itu tembus keluar. Kenapa? Karena tak ada lagi penghalang cat itu. Untuk musyahadah, menyaksikan akan keberadaan Allah. Kenapa kita sulit? Karena kolbu kita masih bercat seperti jendela masjid ini. Tapi kalau ibu bersihkan pelan-pelan, nanti akan seperti pintu masjid ini. Pandangan kita pun akan menembus yang disebut dengan musyahadah. Karena gini Pak, memang kajinya agak apa sedikit, tapi saya terangkan. Allah itu bisa nggak dilihat? Kita yang paham Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mengatakan bisa. Karena terbukti dari pengertian ihsan itu sendiri. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah, merasa melihat Allah. Tapi kalau kamu belum bisa merasa melihat Allah, merasalah kamu dilihat oleh Allah. Terbalik dia. Nah sekarang gini Bu, kalau kita sholat, ibu bisa nggak merasa melihat Allah? Belum bisa Pak. Nah, kalau begitu bisa nggak Bu merasa, karena ibu tak bisa melihat Allah, merasa dilihat Allah? Bisa nggak? Nggak bisa juga. Udahlah, payahlah. Ya kan? Ya kalau kita sholat udah nggak merasa dilihat lagi, dilihat Allah, ya udahlah sholatnya pun sembarangan, sembrono, mau cepat siap, mau ini mau itu. Sholatnya pun tak mikir kemana-mana. Terakhir udah berapa rakaat dia pun bingung. Untung fikih ngasih solusi tuh Pak. Kalau kita sholat maghrib atau zuhur, udah berapa rakaat ini tadi, maka fikih ngasih solusi. Kalau ibu ngomong udah 2 apa 3 ya, berarti 2 ya Bu, jangan 3. Yang 3 kalah. Yang 2 dia lebih cenderung kepada yang kecil itu. Saya sholat ini maghrib sudah 1 apa 2 ya, berarti masih 1. Cenderung kepada yang sedikit. Jadi fikih itu ngasih solusi. Itu akibat apa? Akibat lalai. Karena sholat itu menyentuh pada lapisan sudur, tidak menyentuh pada lapisan kolbu. Makanya kalau sudah masuk ke kolbu, itulah yang disebut dengan spiritual. Kalau belum menyentuh disebut dengan ritual. Kalau ritual ini Pak, ya amal-amal ibadah yang dikerjakan inilah kebanyakan orang kita mengerjakan dalam bentuk ritual. Sholat rajin, ya Bu. Puasa Ramadan gak pernah tinggal, udah Bu. Zakat fitrah gotongi beras, udah. Naik haji dapat panggilan pula berangkat haji. Terakhir pulang pun dipanggil Pak Haji, Bu Hajah. Tapi perilakunya nggak berubah. Itu ritual namanya. Yang kemarin tuh tukang apa namanya Bu? Tukang nyeritain orang ya masih nyeritain orang. Yang kemarin tuh suka iri sama tetangga ya masih iri. Itu namanya ibadah ritual, bukan ibadah spiritual. Kalau ibadah spiritual yang bisa merubah tatanan. Seperti kita sholat, kenapa begitu takbir kita nggak boleh ngomong-ngomong yang lain kecuali ngomong dalam sholat?
Allahu Akbar. Ini takbir apa pertama disebut? Takbiratul ihram. Takbir itu dalam fikih ada 3. Pertama takbiratul ihram, kedua takbir intikal, dan yang ketiga takbir jawiyah. Takbir yang haram yang mana? Yang pertama, Allahu Akbar. Ini takbir haram, disebut takbiratul ihram. Kenapa? Karena setelah takbir tidak boleh ngomong yang lain kecuali ngomong yang diatur dalam sholat. Tidak boleh melakukan berbuat yang lain kecuali perbuatan yang diatur dalam sholat. Itu namanya takbiratul ihram. Kalau takbir intikal, itulah takbir yang membedakan mana ruku iktidal, ada takbirnya. Maka orang mau ruku, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Itu namanya takbir intikal. Kalau takbir jawiyah, itulah sholat Idul Fitri, Idul Adha. Pertama ada 7 kali takbir, karena ada itu sebelum Fatihah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 7 kali. Kalau itu lupa tidak apa-apa, karena itu sunat hayat, bukan abaat. Ini perlu dicatat. Karena ada imamnya waktu takbir sholat Idul Fitri lupa baca takbir yang 7, langsung tembak Fatihah. Kenapa? Karena itu tadi pikirannya mau pulang kampung setelah sholat. Dia pun berpikir ini nanti pulang mau naik apa ya? Mau naik bus apa naik KUPJ? Apa bagus naik KUPJ aja ya? Karena KUPJ ini kan isinya mau bus punya ustadz. Karena KUPJ ini kan kelompok ustadz panjang jenggot, KUPJ namanya kan gitu. Terakhir lupa, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Belakang sibuk, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah apa? Orang yang tertinggal sunat hayat kok subhanallah. Nah, ini harus digarisbawahi. Kalau takbir jawiyah, saya akan bahas lagi. 15 menit seharusnya saya berhenti ya. Lain kali abang ke dekat saya, cubit, nah baru tahu kan gitu. Ibu, saya ulangi sekali lagi. Untuk mengenal Allah, pertama kenalilah namanya. Yang kedua, kenalilah af'al perbuatannya. Yang ketiga, kenalilah sifatnya. Yang keempat, kenalilah zatnya. Nanti saya akan buka satu persatu. Apa itu asma Allah, apa itu sifat, apa itu af'al, apa itu zat, supaya kita betul kenal, sebenar-benar kenal dengan Allah ya. Nah, baik, karena sudah bunyi waktu isya sudah masuk, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan maksuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.